para politikus-politikus kita secara politik nasional itu kapitalis semua saya melihat. Kita ini diperas. Apa yang nggak diperas sekarang Pak? Coba cek masing-masing menteri itu. Adakah menteri yang tidak punya mesin itu tambang? Ada nggak menteri yang nggak punya kebun sawit? Punya semua. Dan mereka bikin kebijakan. Prabowo ini menurut saya tidak mempunyai tesis yang bagus untuk ekonominya. Saya lihat tim ekonominya juga tidak ada sama sekali. Justru tim ekonominya Pak Prabowo itu adalah tim ekonominya Pak Jokowi. Lingkungan kita bagus, tapi ketika 10 tahun ini, mohon maaf saya katakan zaman Jokowi ini semuanya kita hancur semua, rusak semua. Pada podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah seorang pengamat ekonomi, pakar ekonomi yang telah banyak memberikan masukan cukup hebat, termasuk yang akan kita bahas di edisi podcast kali ini. Selamat datang Pak Yan Sulistyo. Terima kasih Pak atas undangan podcastnya. Ya, langsung saja Pak kita bahas terkait ini politik ekonomi nasional. Kondisi ekonomi saat ini dalam bayangan Bapak seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita melihat sistem politik kita ya Pak ya, kita harus melihat dulu kurun waktu selama rentang waktu 10 sampai dengan 15 tahun ke belakang. Jadi kita bisa menganalisis gimana sih ekonomi kita, negara kita gitu. Coba kita lihat Pak ya. Kalau kita semua Bapak periksa saja ya Pak ya. Pada zaman 10 tahun ke belakang ini Pak ya. Paling tinggi pertumbuhan ekonomi kita itu 5,3%. Paling rendah kita 4,8%. Ini data BPS lupa yang bicara ya, bukan kata saya. Kemudian kita sandingkan 10 tahun sebelum masa Jokowi, pertumbuhan kita tuh sudah di atas 6%. Artinya kan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi geliat ekonomi 10 tahun ke belakang lebih tinggi dibandingkan di zamannya SBY kan. Tapi kenapa ekonomi kita kok berkisar paling tinggi itu 5,3%. Kok terjadi penurunan sementara geliat ekonomi, infrastruktur dibangun oleh pemerintah itu sangat banyak. Sangat tinggi ya. Nah kan ada anomali yang terjadi. Nah anomali ini bergantung dari kebijakan ekonomi secara politik, secara nasional Pak. Kalau kita bicara misalnya begini Pak. Bapak memberikan misalnya saja dalam keluarga. Uang jajan harian misalnya saja Pak ya, atau bulanan lah kepada anak Bapak, masing-masing 100.000 misalnya ya. Itu misalnya 2 tahun yang akan datang gitu, 2 tahun yang lalu gitu loh. Itu tidak relevan lagi dengan sekarang, karena terjadi inflasi, terjadi beban ekonomi yang terus meningkat. Sehingga 100.000 2 tahun yang ke belakang itu tidak relevan lagi untuk menjadi uang jajan anak Bapak yang sekarang gitu loh. Dan ini yang terjadi gitu Pak. Ekonomi kita ini menyebabkan kebijakan ekonomi yang disebabkan oleh pemerintah ini menyebabkan apa? Dompet masyarakat tipis Pak. Ini yang menghambat pertumbuhan ekonomi gitu loh. Kalau ekonomi pertumbuhan suatu negara itu sangat tinggi Pak, maka dompet masyarakatnya harus tinggi. Harus besar, harus tebal. Savingnya lebih banyak, tabungannya lebih banyak. Sekarang masyarakat tabungan semakin nipis, dompet ikut menipis. Yang terjadi apa? Uang itu tidak bergerak ke semua sektor. Yang diuntungkan itu apa? Korporasi. 10 tahun kepemimpinan, mohon maaf dikatakan Pak Jokowi ini, uang itu paling besar itu di korporasi Pak. Tetapi ingat, korporasi punya hutang ratusan miliar, bahkan triliun yang membebankan APBN kita. Ini yang terjadi kenapa ekonomi di Indonesia ini tidak pernah baik selama 10 tahun belakangan ini. Berarti sebenarnya kita pada penurunan. Ya, kalau bicara tren, ekonomi kita turun. Ini data BPS yang menyatakan. Kita ambil short saja ya. Pertumbuhan ekonomi, sejarah ekonomi Indonesia ini, kalau kita bicara tentang zamannya ketika terjadi reformasi, kita minus 13% Pak pertumbuhan ekonomi. Di zaman SBY, di zamannya Habibie mulai naik 0,7%.
Di zamannya Ibu Megawati mulai naik 3%. Di zamannya Gus Dur zaman Gus Dur 3%, di zaman Megawati mulai 4%. Di zaman SBY yang paling bagus, sampai 6%. Tembus 6% terus berapa kali di kita. Di zaman Jokowi turun, paling tinggi 5,%. Itu terjadi pada tahun 2022. Artinya tren kita positif. Kemudian coba kita lihat, kita bandingkan saja terhadap produk domestik bruto kita di seluruh Asia Tenggara, Pak. Nomor 5 kita nggak pernah kita naik ke nomor 3. Malahan kita kalah dengan Brunei Darussalam yang negara secuil, Pak. Nggak usah kita bicara Brunei Darussalam, nggak mungkinlah kita bersaing dengan Singapura, nggak bisa kita bersaing dengan Thailand, nggak bisa kita bersaing dengan Malaysia. Dengan Brunei Darussalam saja kita kalah. Coba lihat perbandingan PDB kita 5 tahun, 10 tahun ini. Nggak pernah kita 3 besar, Pak. Berarti ada yang salah dong. Ada yang salah pengelolaan ekonomi. Itu tadi saya bilang. Salahnya di mana? Ekonomi itu yang menggerakkan ekonomi itu adalah harusnya ke masyarakat, Pak. Bukan pemerintah. Sekarang pemerintah yang menggerakkan ekonomi gitu loh. Masyarakat kita ini hanyalah menjadi objek. Coba kita lihat, Pak. Dulu ada namanya teori ekonomi yang namanya Das Kapital oleh siapa namanya itu? Marxisme, Karl Marx. Coba kita melihat, sendi-sendi ekonomi itu dikuasai oleh para kapital dengan cara menjadikan kaum proletar atau kaum buruh ini sebagai objek ekonominya, sehingga dia menyarankan pada saat itu mengatakan bahwa ekonomi secara ekonomis itu lebih baik. Coba kita lihat sekarang jadi itu. Siapa yang menggerakkan ekonomi kita? Para korporasi, para BUMN. Kita diperas, Pak. Apa diperas melalui apa? Pajak. Ingat loh, pajak kita tahun 2012 gitu loh. Semakin pajak kita semakin tinggi, Pak, maka income kita semakin berkurang, harga semakin naik. Apa yang terjadi? Kemampuan daya beli masyarakat akan semakin turun. Kalau daya beli masyarakat begitu turun, maka ekonomi kita mandek. Artinya di sini kapitalisme kuat banget. Oh, sangat kuat, Pak. Sangat kuat sekali kapitalisme sekarang ini. Ini saya bilang para politikus-politikus kita secara politik nasional itu kapitalis semua saya melihat. Kita ini diperas. Apa yang nggak diperas sekarang, Pak? Coba. Dari sisi pajak, perluasan pajak kita di mana-mana kita pajak. Sekarang kita nih dari manusia itu lahir dari bayi, Pak, sampai kita sekarang dia dewasa itu pajak semua. Nggak ada yang nggak pajak. Tapi kok petinggi-petinggi kita diem aja? Nah itu, Pak. Kan kalau kita bicara tentang politik, ranahnya saya katakan begini gitu loh, Pak. Beda alam berpikirnya. Alam saya berpikir alam nyata, alam fakta. Kalau mereka tuh daya pikir mereka halusinasi semua. Keinginan mereka sekarang siapa bikin kebijakan? Pemerintah, menteri, presiden ngambil kebijakan. Siapa pelaku ekonominya? Ya mereka juga. Siapa yang nggak bermain dengan ekonomi di kita? Siapa yang bermain tambang batu bara? Siapa yang bermain nikel? Mereka juga. Kebijakan mereka yang buat, mereka yang mainkan juga di pasar. Kita sebagai apa? Yang mendanai utang, Pak. Dari mana utang kita? Pajak. Coba lihat sekarang, jalan tol udah naik semua. Iya betul. Padahal siapa yang mendanai itu? Dari pajak kita. Kenapa kembali kepada kita dengan harga yang mahal? Sementara dihasilkan dari hasil pajak kita. Terus siapa yang menikmati? Kita? Enggak. Semuanya pada naik semua sekarang, Pak. Beberapa bandara sudah dijual ke asing. Awal pertama kali dibangun pakai uang siapa? Uang pajak. Sekarang dikelola oleh siapa? Asing. India sudah mengelola. Kalau nggak salah Kuala Namu sudah dibeli oleh konsorsium India. Yang asalnya dibangun dari APBN kita yang berasal dari pajak. Coba. IKN. Apakah UMKM bisa bermain? Enggak. Di situ penuh dengan teknologi, infrastruktur yang sudah canggih semua. Di mana pemainnya bukan UMKM. Bisa kita jualan di UMKM? Enggak. Enggak bisa. Bisa ojek online mangkal? Enggak bisa. Jadi siapa yang menikmati UMKM? Korporasi. Jadi uang itu berputarnya di korporasi semua,
tidak kepada sektor real. Sektor real ini bermainnya di receh-receh, yang mana semuanya mempunyai pajak semua. Kita menjadi objek pajak saja untuk mendanai semua infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Ini yang terjadi, ekonomi kita tidak pernah naik. Artinya pertumbuhan 5,3 itu semua aja berarti? Semua. Yang real. Semua. 5,3 itu sebenarnya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita ini tidak, kan begini. Kalau mau naik, saran saya kepada Presiden, itu turunkan semua pajak. Supaya apa? Pendapatan masyarakat itu besar. Saving masyarakat itu besar. Bapak punya proyek. Coba kalau pajaknya cuma 7%, enggak 12%. PPH Bapak coba turunkan cuma 5% lagi, enggak 10%. Besar enggak pendapatan Bapak? Menjadi besar kan? Besar, iya. Kalau pajak dinaikkan terus, berarti pendapatan Bapak turun. Bisa Bapak jalan-jalan, bisa Bapak beli belanja, karena pendapatan turun. Enggak kan? Iya, betul. Jadi harusnya pajaknya turun supaya kita ini bisa jalan-jalan, bisa healing, bisa belanja, bisa makan di luar, bisa beli apa yang kita mau. Kalau semuanya bisa kita lakukan, Pak, maka semua ekonomi ini bergerak. Hanya segelintir orang aja ya? Hanya segelintir orang. Ini yang membuat kenapa ekonomi kita itu tidak pernah naik gitu loh, Pak. Penyebabnya ini gitu loh. Oke, ini di era Jokowi. Nah, Sekarang kan 02 udah menang Ya. di Prabowo. Apakah sama nanti? kan jargonnya keberlanjutan. Maka berlanjutlah penderitaan kita. Berlanjut. Coba kita lihat visi dan misinya. Kan tidak ada perbedaan antara rezim yang akan terpilih dengan rezim Jokowi. Tidak ada perbedaan sama sekali. Wakilnya juga anak Pak Jokowi. Jadi apanya yang mau berubah? Nggak akan berubah gitu loh. Justru yang saya khawatirkan, menteri-menterinya itu nanti diduduki oleh orang-orang, mereka pelaku-pelaku ekonomi besar, yang mana mereka akan membuat kebijakan, yang akan jadi menteri. Coba cek masing-masing menteri itu. Adakah menteri yang tidak punya mesin itu tambang? Ada nggak menteri yang nggak punya kebun sawit? Punya semua, dan mereka bikin kebijakan. Coba, ketika terjadi harga kenaikan, misalnya saja harga minyak goreng, mau mereka menurunkan minyak goreng? Nggak mungkin, karena pelakunya juga para menteri juga, Pak. Kan beda gitu. Harga beras gimana? Harga beras? Gini, kemarin itu ya beberapa wawancara saya di media itu menyatakan itu akibat dari bansos Iya. yang menyebabkan itu. Saya antitesis dengan analisis seperti itu, Pak. Ketika terjadi bansos itu kan harga tidak mengalami kenaikan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan harga mengalami kenaikan. Mari kita bicara tentang angka saja, Pak ya. Jumlah penduduk kita ini 277 juta. Ya. Di mana 87%-nya itu adalah penduduk muslim. Kalau kita angkakan itu sekitar 247 juta jiwa, ya. Berapa kebutuhan ya muslim di Indonesia ini akan beras untuk mereka membayar zakat? Berapa kebutuhan hotel, restoran, kafe untuk kebutuhan buka puasa bersama? Besar, Pak, kalau mau dihitung. Orang pebisnis ngitungnya ke sana, nggak lagi bansos mikirnya. 247 juta penduduk kita untuk zakat saja 2,5%, maka 247 Ton. bukan kali 2,5, Pak. Ya, 2,5. Dari situ udah berapa triliun? Coba. Itu dari zakat. Kebutuhan hotel, restoran, dan kafe. Berapa kebutuhan mereka? Silakan tanya, Pak. Sebulan kebutuhan mereka tuh hampir dengan 120 kilogram beras. Sekarang berapa kenaikan mereka butuhkan? Hampir 300 gram. Karena pesanan paket loh perusahaan untuk buka puasa bersama. Yang setiap hari mereka menerima tamu terus. Artinya bukan dari bansos. Enggak, Pak. Saya kalau pelaku bisnis, Pak, saya ngitungnya ke sana. Saya lihat berapa sih penduduk muslim? Saya hitung ke sana kok. Kebutuhan beras.
Enggak, silakan tanya dengan orang-orang pebisnis, enggak mikir bansos sudah lewat. Karena ketika bansos itu dikucurkan, harga beras tidak naik. Artinya selesai bansos, analisis bansos. Analisis ke depan yang dipakai itu kebutuhan, Pak. Di mana? Kalau beras naik, petani untung nggak sekarang? Ya, kan begini. Kalau kita bicara gabah ya, Iya. itu rata-rata kalau kita di datanya sekitar 5 ribuan per kilonya itu kan. Dibeli harga mereka gitu Pak ya, 5.000 sampai dengan 7.000. Kemudian dibelilah oleh pabrik ya, diolahlah harganya itu yang beras premium itu dengan modal Rp9.000. HET-nya mereka 13.900, sekarang sudah naik 14.900 HET. Masih untung Pak. Petani semestinya mengalami kenaikan. Kalau gabah, ketika harga HET naik, harusnya gabah dinaikkan juga. Tetapi HET naik, gabah tidak naik. Karena pemerintah untuk menjaga, ketika suatu ada kebijakan yang sangat genting mereka menurunkan harga HET, harga gabah petani tidak mengalami penurunan gitu loh. Jadi mereka kunci di bawah, buntutnya mereka pegang, kepalanya mereka kibas-kibas gitu. Ini kan politik dilakukan oleh Bappenas gitu loh. Coba lihat kebijakan saya itu pengen ketawa. Kebijakan Bappenas itu ketika mereka menaikkan HET 14.900 untuk wilayah Sumatera, ya Jawa Sumatera itu sampai dengan bulan depan. Bulan depan mau diturunkan lagi atau boleh dinaikkan belum tahu. Who knows? Kita nggak tahu sama sekali gitu loh Pak. Artinya apa kita bisa melihat? Kepentingan bisnis. Ketika terjadi pergejolakan harga beras, HET kita masih 13.500. Semuanya mulai, Satgas bekerja. Kenapa mencari? Nggak ada gunanya mencari. Nggak ada gunanya. Itu cuma sekedar gimmick aja, Pak. Gimik aja, nggak ada gunanya Pak. Karena ini kan rutinitas kita setiap tahun. Yang kayak gini. Selalu bertengkar gini-gini terus. Sebenarnya akar permasalahan kan sudah tahu. Memang dinaikkan harga itu oleh produsen. Oleh agen, memang dinaikkan Pak. Kenapa kita harus setiap tahun kita bertengkar? Iya. Karena setiap tahun tidak pernah ada solusi dan tidak ada punishment-nya. Sehingga setiap tahun para agen, produsen selalu menaikkan harga. Kenapa? Mereka kebutuhan mereka untuk bayar THR karyawan mereka. Alasan mereka kan sederhana seperti itu. Tetapi kita dilemparkan ke pasar, bergejolak semua, Pak. Ini yang terjadi. Analisis bansos sudah selesai. Nggak ada pengaruhnya kalau saya menganalisisnya. Analisis itu adalah demografi, Pak. Lihatlah. Muslim kita ini dahsyat, Pak. Pasar muslim kita ini. Artinya kenaikan harga beras dan kenaikan kebutuhan pokok lainnya sebenarnya dari pemerintah juga. Iya, anomali Pak. Jadi kan begini Pak, dulu bisa dipahami kenaikan harga pangan itu zaman Soeharto Pak ya, kalau saya turun, turun Pak. Ketika terjadi bulan puasa itu memang harga itu naik Pak. Diatur oleh pemerintah, termasuk harga transport kalau kita ingat dulu. Naik bus dulu dinaikkan kan, naik pesawat dinaikkan harga. Kenapa? Untuk kemampuan masyarakat, pengusaha untuk membayar THR. Tujuannya itu gitu loh Pak. Tapi harganya kenaikan dijaga, dipatok oleh pemerintah. Nah sekarang ketika reformasi yang terjadi, perintah dari IMF loh ini kan, harus market mechanism. Mekanisme pasar. Jadi pemerintah tidak terlalu campur. Sekarang kalau kita bicara market mechanism, siapa pelaku ekonomi kita? Pelaku pasar kita. Itu pejabat-pejabat semua Pak. Jadi chaosnya ekonomi kita ini karena pelaku ekonomi yang market mechanism itu adalah para menteri-menteri ini semua. Para orang-orang yang mengekor di bawah presiden, yang orang-orang dekat dengan kementerian, mereka pelaku ekonomi. Sehingga market mechanism di Indonesia ini adalah bersifat politik semua. Jadi harga-harga sekarang ini yang seharusnya berbasis pada ekonomi, sudah berbau pada politik. Sekarang ini siapa yang enggak? Justru kenaikan harga ini Pak, yang menikmati adalah orang-orang politik. Yang menikmati karena mereka pelaku ekonomi. Berlanjut nggak nantinya? Saya pikir kenaikan ekonomi, kenaikan harga komoditas di bulan puasa ini akan mengalami penurunan ketika sudah selesai Lebaran, akan mengalami penurunan. Tetapi situasi ekonomi nanti. Kenapa? Akan berlanjut nanti? Kalau saya sih akan berlanjut Pak. Jadi kan begini Pak, mohon maaf saya katakan Prabowo ini menurut saya tidak mempunyai tesis yang bagus untuk ekonominya. Saya lihat tim ekonominya juga tidak ada sama sekali.
Justru tim ekonominya Pak Prabowo itu adalah tim ekonominya Pak Jokowi. Maka ekonomi ini tetap akan sepadan, segaris dengan apa yang sudah digariskan oleh Pak Jokowi, tidak Prabowo. Ya Prabowo menurut saya ini gimana ya? Ya pun ST saja di mata saya sudah gagal total presiden. Itu hal yang terkecil saja Pak. Gimana mengurusin ekonomi kita yang begitu besar gitu loh Pak. Saya sangat bersyukur. Saya akan jempol ya. Kalau 2 tahun Prabowo memimpin, PDB kita tembus tiga ranking besar di Asia Tenggara. Saya akan berbalik arah mendukung Prabowo. Kalau 2 tahun pemimpinan kita masuk PDB tiga besar Asia Tenggara. Ini kan direkam nih. Iya. Saya tantang loh. Siapapun 2 tahun saya minta PDB kita itu harus lebih masuk 3 besar di Asia Tenggara. Harus kalahkan Thailand, harus kalahkan. Sekarang PDB kita berapa sekarang? Sekarang PDB kita 1, berapa US dollar Pak. Kalah jauh Pak. Berarti harus $5, 5 ya? Enggak, Singapura 28,9 US dollar Pak. Idealnya berapa untuk Indonesia? Kalau kita mau ideal itu harus ya di atas 15. Di atas 15. Harus di atas 15 US dollar idealnya kita. Karena kita negara besar. Geografis kita besar, penduduk kita besar. Di Asia Tenggara siapa penduduk yang paling besar? Kan Indonesia Pak. Kenapa nggak bisa? Masa? Kalau kita bicara sejarah ekonomi Pak ya. Kenapa Indonesia ini dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa? Karena alam Pak. Artinya takdir kita ini adalah agraris. Itu yang harus dikelola Pak. Bukan tambang, bukan mineral. Enggak. Beras, minyak goreng, pala, Rempah-rempah lah ya. rempah-rempah, kopi. Itu yang harusnya besar Pak. Pertambangan itu secara lingkungan itu butuh ratusan tahun untuk mereka pulih kembali. Nah, coba kita buka data Pak ya. Nanti Bapak berikan data. 10 daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Sumatera Selatan ini aman Pak untuk wilayah Sumatera. Aceh, Sumatera Utara, Padang, Sumatera Selatan, Lampung itu penghasil beras besar, 10 besar Pak. Iya, betul. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten penghasil besar itu Pulau Jawa. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat penghasil beras. Nusa Tenggara Timur penghasil beras. Kalimantan masuk nggak 10 besar? Enggak. Kenapa nggak masuk? Kan gara-gara tambang tuh. Kalimantan tidak penghasil beras. Dari situ kita bisa lihat kan. Pulau Kalimantan saya prediksikan 20 tahun akan datang itu habis tuh. Silakan buka data. Semua kita buka data semua. Masuk nggak Kalimantan itu? Entah Kalimantan manapun, Kalimantan Timur Barat, ada nggak mereka penghasil beras nggak? Enggak. Sawit sama tambang ya? Sawit dan tambang. Iya. Itu semuanya perusakan alam semua itu Pak. Itulah kenapa sawit kita itu diboikot oleh Uni Eropa. Karena merusak lingkungan. Dianggap ya, bukan kata saya merusak, dianggap merusak lingkungan dan mengeksploitasi masyarakat. Artinya dua sistem kapitalisme dikuasai. Pak. Saya sangat bersyukur ketika Presiden SBY presiden, ekonomi kita sangat bagus. Sangat bagus sekali. Demokrasi kita lancar, ekonomi kita bagus, lingkungan kita bagus, tapi ketika 10 tahun ini, mohon maaf saya katakan zaman Jokowi ini semuanya kita hancur semua, rusak semua. Coba kita perkecil lagi Pak, penghasil beras di Sumatera Selatan. Oku Timur, Banyuasin, masuk. Oki penghasil. Iya. Masuk nggak Muara Enim? Iya. Nah, apa yang terjadi di Muara Enim? Lahan. Tambang. Yang terjadi apa nantinya? Masyarakat Muara Enim, masyarakat lahan, itu akan kekurangan beras Pak. Mereka lah, anak keturunan mereka lah yang akan mengalami kenaikan harga mahalnya beras.
Kan datanya begitu, Pak. Saya kan bicara tentang data, coba kita lihat. Fakta juga ya. Fakta gitu loh yang saya katakan ini. Silakan kalian buka semua data apa yang saya katakan benar atau tidak. Jadi analisis saya menyatakan bahwa Pak, ekonomi kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak akan pernah baik-baik saja kalau konsep yang dipakai oleh presiden selanjutnya itu adalah keberlanjutan. Karena keberlanjutan 10 tahun yang akan datang dia menyatakan nggak pernah tumbuh kok ekonomi kita di atas 6%. Nggak pernah tuh. Datanya sudah begitu. Jadi kalau kita mau bertahan ekonomi kita ini, maka kekuatan yang paling besar kita adalah kesiapan mental kita dan anak-anak keturunan kita itu untuk menghadapi era digitalisasi 4.0, Pak. Itu yang bikin kita survive. Supaya mereka bisa mampu beli komoditas, mereka mampu beli beras. Kita persiapkan itu saja, Pak. Langsung closing Ya, statement. silakan. Ya Bapak, langsung. Ya, terima kasih para pemirsa dan juga Info Indonesia dalam mengundang saya di podcast yang siang hari ini dengan suasana yang sejuk, dengan lingkungan yang asri, dengan pemandangan yang enak gitu. Dan juga Pak Ramli atas waktunya menemani saya dan mengundang saya dan tim-tim yang sudah terlibat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.